Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syawaluddin dengan NIM 2520107 dari kelas PTIK 5C. Di sini saya akan menjelaskan UTS tentang e-bisnis yang mana kita mulai dari yang pertama dari bab 1 yaitu tentang perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Sebenarnya dalam proses e-bisnis itu 95%-nya itu adalah bisnis dan sisanya atau 5%-nya itu hanyalah teknologi. Dimana walaupun namanya itu e-bisnis tetapi yang paling banyak berkontribusi dalam e-bisnis itu adalah e-bisnis itu tersendiri. Sedangkan teknologi itu hanyalah sebagai alat pembantu dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya dari kalimat singkat tersebut kita bisa menjelaskan atau menelaah, artinya setiap proses bisnis yang dilakukan itu semuanya tergantung pada bisnis, bukan pada teknologi. Walaupun teknologi juga sebagai faktor yang mempengaruhi dalam lancarnya proses bisnis tersebut. Kemudian dari kalimat tersebut kita bisa menentukan manfaat-manfaat atau tawaran-tawaran apa saja yang akan kita dapat dari proses melakukan bisnis. Selanjutnya dari proses tersebut yang dilihat daripada e-bisnis itu bukan seberapa canggih atau seberapa maju teknologi yang dihadirkan, tetapi seberapa cermat atau seberapa efektif dan efisien bisnis yang dilakukan. Jika kita mempunyai teknologi yang canggih dan sudah maju, tetapi kita tidak memiliki bisnis yang berkualitas atau yang tidak memiliki daya saing, maka bisnis kita tetap jelek. Adapun cara untuk meningkatkan bisnis kita tersebut adalah dengan kita mengatur kembali apa-apa saja bisnis yang akan kita jalankan. Yang pertama itu bisa kita lakukan adalah dengan mengatur kembali bagaimana tatanan atau susunan bisnis yang akan kita lakukan. Jika bisnis kita sudah tertata dengan rapi, maka baru kita gabungkan dengan teknologi. Selanjutnya, jika kita melakukan proses e-bisnis atau kita mengembangkan e-bisnis dengan tujuan untuk wealth maximization atau meningkatkan pendapatan, maka setidaknya dalam proses bisnis tersebut harus ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan. Tidak dipungkir lagi bahwa kita melakukan proses e-bisnis itu adalah untuk mendapatkan atau meningkatkan penjualan atau bahkan meningkatkan pendapatan dari bisnis yang kita lakukan. Jadi setiap perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang kita terapkan pada e-bisnis itu harus bisa mendapatkan atau meningkatkan pendapatan setelah proses bisnis itu diimplementasikan atau diterapkan di perusahaan kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengurangan biaya atau pengurangan cost. Ya, jadi dalam kita melakukan proses bisnis, biaya-biaya produksi itu seminimalisir mungkin harus kita minimalkan penggunaan atau anggaran biaya dalam melakukan proses bisnis. Jadi intinya dalam proses e-bisnis itu yang harus bisa dilakukan e-bisnis itu adalah yang pertama untuk meningkatkan pendapatan karena semua bisnis yang dilakukan adalah tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya atau mengurangi biaya yang akan digunakan sebagai modal pertama dalam proses melakukan bisnis. Jadi dengan adanya proses e-bisnis ini diharapkan untuk memenuhi atau mencapai tujuan dari dua tujuan tersebut, yaitu yang pertama tadi untuk meningkatkan pendapatan dan yang kedua untuk mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, pengaplikasian dari e-bisnis ini terdapat 3 kategori atau 3 bagian. Yang pertama, Business Internal System.
Nah, dalam bisnis internal sistem ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah customer relationship management atau manajemen hubungan dengan customer. Jadi kita sebagai pebisnis kita harus memanajemen bagaimana hubungan kita dengan para konsumen kita agar para konsumen itu mau atau tetap setia kepada belanja di toko kita atau pada bisnis kita. Yang kedua yaitu enterprise resource planning, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses bisnis, maka kita harus memperhatikan juga sumber daya dari perusahaan kita, yang mana sumber daya tersebut yang akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita. Yang ketiga yaitu human resource management atau manajemen sumber daya manusia yang akan kita pergunakan atau kita pekerjakan di dalam proses bisnis kita. Jadi kita harus memanajemen orang-orang yang akan bekerja di perusahaan kita dan kita harus memilihnya sesuai dengan kriteria atau kemampuan yang mereka miliki. Kita tidak bisa merekrut pegawai dengan kriteria yang rendah karena itu dapat mempengaruhi proses bisnis kita nanti atau kemajuan perusahaan kita. Jadi kita harus memilih karyawan atau memilih pegawai itu dengan menerapkan standar yang memang harus dipenuhi oleh pegawai tersebut agar dapat memajukan perusahaan kita dan meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya adalah enterprise communication and collaboration, yaitu perusahaan komunikasi dan kolaborasi, yang mana tujuan kita untuk melakukan ini adalah dengan melakukan kolaborasi kepada perusahaan-perusahaan lain agar bisnis kita dapat berkembang dengan pesat. Apalagi kita menggandeng perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama terkenal. Jadi kita menggandeng perusahaan tersebut agar orang-orang lain itu tahu perusahaan kita, karena kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkenal. Kemudian aplikasinya yang ketiga yaitu perdagangan elektronik business to business, electronic commerce, atau customer electronic commerce business. Yang mana contohnya itu adalah internet shop atau toko internet yang sekarang sudah banyak menjamur di media sosial atau di platform digital Android maupun iOS. Kemudian supply chain management atau manajemen rantai supply. Ya, jadi kita harus memperhatikan juga tentang supply kita yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis kita. Kemudian online marketing. Nah, online marketing ini juga sangat berpengaruh karena tidak dipungkir lagi kita hidup di zaman 4.0, yang mana zaman ini adalah zaman teknologi di mana semua orang dapat mengakses segala hal dengan menggunakan handphonenya dan juga internet. Jadi semakin bagus kiat kita untuk meningkatkan penjualan, maka kita bisa menggunakan salah satu metodenya itu adalah online marketing. Karena dengan menggunakan online marketing ini diharapkan para customer itu dapat melihat iklan kita, kemudian mereka tertarik untuk belanja di perusahaan kita atau pada bisnis kita. Yang kemudian selanjutnya yaitu offline marketing. Nah, offline marketing ini juga tidak kalah pentingnya dengan online marketing, yang mana kita harus menjama para customer yang mungkin tidak mengenal teknologi. Jadi kita harus memperhatikan kedua sisi tersebut, yaitu yang pertama tadi adalah online marketing dan yang kedua adalah offline marketing. Nah, dari kedua segi marketing ini kita juga mempunyai metode yang berbeda. Kalau misalnya kita membuat online marketing, kita bisa saja membuat video iklan yang mungkin akan menarik para customer. Kalau misalnya yang offline marketing, mungkin kita bisa mengadakan semacam acara atau mungkin acara seminar ya. Acara seminar atau acara workshop yang mana tujuan kita di situ
adalah mengumpulkan orang-orang atau massa untuk melihat kita mendemonstrasikan barang atau produk yang kita jual. Jadi para customer itu dapat melihat secara langsung bagaimana kegunaan dari produk atau barang yang kita buat atau kita perjualbelikan. Materi selanjutnya yaitu tentang model e-bisnis. Nah, sebelum kita melakukan proses bisnis, kita harus menentukan apakah organisasi atau perusahaan kita ini bersifatnya daring atau online atau offline. Karena jika kita ingin membuat sebuah bisnis online, maka kita akan mempunyai tujuan yang berbeda dengan, mohon maaf, maksudnya tidak jauh berbeda dengan bisnis yang offline atau perusahaan offline. Nah, pada dasarnya konsep model e-bisnis adalah sama, baik itu secara online atau offline, tetapi hanya penerapannya saja yang dibawakan secara online. Adapun beberapa contoh dari e-bisnis ini adalah yang pertama ada e-shop atau toko elektronik, yang kemudian ada e-commerce, ada e-bisnis itu sendiri, kemudian ada e-telecommunication, ada electronic auction atau pelelangan secara online, yang kemudian yaitu customer relationship, dan masih banyak lagi beberapa contoh proses e-bisnis yang dapat kita lakukan. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan customer, yang mana salah satu contohnya adalah business to business, yang mana kita menjalankan sebuah bisnis, kemudian kita hubungkan dengan bisnis yang lain. Kemudian bisnis to customer, yang mana dari proses bisnis kita salurkan ke customer. Kemudian dari bisnis to employee atau dari bisnis ke karyawan. Kemudian ada juga bisnis to government, yang mana dari proses bisnis itu kita hubungkan dengan pemerintah setempat. Dan masih banyak lagi beberapa klasifikasi e-bisnis berdasarkan dari penyedia dan konsumen. Selanjutnya yaitu perbedaan istilah antara e-commerce dan e-bisnis. Nah, sebenarnya pengertiannya itu tidak terlalu jauh berbeda, yang mana jika kita bahas dahulu yang pertama yaitu adalah e-commerce. E-commerce itu adalah sebuah tempat atau suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, komunitas, dan konsumen melalui transaksi yang bisa dilakukan secara online. Sedangkan e-bisnis itu adalah wadah utama atau bisa dikatakan sebagai tempat daripada e-commerce tersebut. Jadi kalau misalnya ada di suatu rumah, e-bisnis itu adalah kita ibaratkan sebagai rumahnya. Kemudian e-commerce itu adalah isi dari proses bisnis tersebut. Karena dalam e-commerce itu terdapat serangkaian transaksi atau jual beli yang dilakukan secara online. Contoh e-commerce itu misalnya ada TikTok Shop, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi e-commerce yang sudah menjamur di Indonesia. Selanjutnya dalam e-bisnis ini terdapat 4 dimensi. Yang pertama kita bahas yaitu adalah dimensi watt. Apa maksud dari dimensi watt ini? Dimensi watt ini jika kita artikan watt itu artinya apa? Jadi bisa kita simpulkan apa itu sebenarnya e-bisnis yang kita jalankan. Kemudian ada dimensi who atau bisa kita artikan siapa saja yang akan terlibat dalam proses bisnis kita. Yang terlibat misalnya adalah kita sebagai pendiri bisnis itu, kemudian ada karyawan, pegawai, serta customer dan para penyuplai barang yang akan menjalankan bisnis kita tersebut. Kemudian yaitu dimensi where atau
bisa kita artikan sebagai di mana proses bisnis itu kita lakukan. Proses e-bisnis ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Karena ada basis dari e-bisnis ini adalah elektronik, yang mana jika kita mempunyai alat elektronik, kemudian kita mempunyai koneksi internet, kita bisa melakukan bisnis di mana saja dan kapan saja. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi Y. Apa maksud dari dimensi Y ini? Dimensi Y ini adalah kenapa kita lakukan proses e-bisnis ini. Kan bisa saja kita bisa melakukan bisnis secara offline, tidak melalui online atau elektronik bisnis. Nah, alasan utamanya itu yang pertama mungkin bisa karena e-bisnis ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak terbatas pelayanannya kepada customer. Dan juga dengan adanya e-bisnis ini diharapkan juga untuk mengurangi biaya operasional yang digunakan atau kita siapkan untuk menjalankan proses bisnis secara offline. Selanjutnya yaitu tentang materi bab kedua yaitu tentang business plan atau bisa kita artikan dengan perencanaan bisnis kita. Tidak dipungkiri lagi bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita harus melakukan perencanaannya terlebih dahulu. Karena jika kita tidak melakukan perencanaan atau tidak memperhitungkan bagaimana bisnis kita akan berjalan, maka bisa kita katakan bahwa bisnis itu atau perencanaan bisnis tersebut tidaklah matang atau belum sempurna. Karena ada istilah bijak yang dalam bahasa Inggris yaitu a work well planned is work half done. Yang mana artinya setiap sesuatu atau kegiatan yang sudah direncanakan, maka 50% kegiatan itu sudah dilakukan. Artinya, jika kita sudah melakukan perencanaan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa bisnis kita itu sudah kita jalankan 50%, walaupun kita hanya melakukan perencanaannya saja. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau beberapa langkah dalam membuat bisnis plan ini. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap lingkungan sekitar. Yang mana dalam lingkungan sekitar ini adalah termasuk konsumen, kemudian pesaing, atau bahkan mitra dari bisnis kita. Kemudian kita harus menentukan tujuan bisnis yang kita jalankan. Karena kalau kita misalnya menjalankan bisnis tapi kita tidak memiliki tujuan, maka bisnis kita itu tidak akan mencapai apa-apa. Yang ketiga yaitu membuat pengukuran. Baik itu pengukuran sumber daya, resource yang akan digunakan, kemudian sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian bisa juga kita melakukan pengukuran terhadap seberapa laku atau seberapa lancarnya proses bisnis kita itu jika kita jalankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis atau bisnis plan itu adalah suatu penelitian mengenai organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang ingin diraih, yang kemudian dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Materi selanjutnya yaitu hubungan bisnis plan dan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha. Pada dasarnya, kehebatan dalam membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis itu bukan dilihat dari kemampuan entrepreneurship seseorang.
Karena kita sebagai orang yang biasa saja juga bisa membuat bisnis plan tanpa harus menjadi seorang entrepreneurship. Namun, tidak dipungkiri jika kita ingin menjalankan sebuah bisnis yang besar, maka kita harus memiliki kemampuan seorang entrepreneurship untuk membuat bisnis plan. Karena dalam entrepreneurship itu ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh orang-orang kita sebagai orang biasa. Jadi kemampuan entrepreneurship ini juga diperlukan dalam membuat bisnis plan. Tetapi walaupun kita menjadi seorang entrepreneurship, belum tentu kita dapat membuat bisnis plan yang mantap atau bisa dikatakan sempurna. Karena tidak semua para entrepreneurship itu bisa menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Atau bisa kita katakan banyak yang bisa membuat bisnis plan tetapi tidak mampu menerapkan atau mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari atau ke proses bisnis yang dilakukan. Hal ini sering terjadi karena biasanya jika kita membuat perencanaan itu tidak semua rencana yang kita buat itu adalah benar. Karena bisa saja seringkali rencana yang kita buat itu adalah salah yang menimbulkan masalah-masalah baru. Atau bisa jadi karena faktor-faktor yang tidak kita perhitungkan dalam membuat bisnis plan tersebut. Apalagi di era internet sekarang ini ya kan, tidak dipungkiri lagi bisa jadi penjualan suatu barang itu dapat meroket naik karena apabila karena pengiklan atau kita menyewa orang untuk melakukan iklan pada bisnis kita, melakukan atau membongkar kebobrokan dari layanan itu, karena orang bisa saja tertarik karena yang dibocorkan tersebut menurut mereka itu adalah baik. Jadi saran saya sebelum kita melakukan atau membuat suatu bisnis, maka kita harus membuat bisnis plan-nya atau perencanaan bisnis tersebut. Karena dengan adanya bisnis plan aja kita mungkin masih bisa mengalami beberapa kendala atau masalah yang akan kita temui nanti di lapangan. Jadi sebaiknya kita membuat bisnis plan itu tetap harus mengikuti dengan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhinya. Karena dengan bisnis plan tersebut setidaknya kita meminimalisir masalah yang akan timbul dari kita akan menerapkan proses bisnis tersebut. Kemudian ada istilah business plan versus business pitch. Yang mana pitch ini adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan dari bisnis kita. Nah, istilah pitch ini dilakukan oleh seorang entrepreneur yang mana dia akan menjelaskan produk atau layanan yang akan dia buat atau dia produksi kepada para investor dengan tujuan agar mendapatkan dana bantuan atau bahkan kepada para pelanggan itu agar mereka mau membeli produk atau layanan yang kita buat. Nah, dalam bisnis pitch ini kita bisa membuat penjelasan atau mengiklankan produk kita itu hanya dengan 140 karakter atau bahkan dengan hanya satu dokumen saja. Yang terpenting dari bisnis pitch ini adalah kita menyampaikan visi dan misi kita serta strategi yang kita gunakan dalam mengelola bisnis tersebut. Karena biasanya para investor itu tertarik untuk ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan kita atau bisnis kita karena ide-ide menarik dari visi, misi atau bahkan dari strategi yang akan kita jalankan nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah awal dalam melakukan e-bisnis.
Langkah pertama yaitu dengan melakukan teknik brainstorming. Yang mana teknik brainstorming ini adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Nah, jadi dengan adanya brainstorming ini kita dapat mengevaluasi lagi kritik dan saran yang kita terima dari para investor mungkin, atau bahkan dari para pelanggan, atau bahkan dari karyawan kita itu tersendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang berbagi tips untuk cara efektif untuk melakukan brainstorming itu. Yang pertama adalah melakukan tujuannya dari kita melakukan brainstorming itu. Kita dapat menjelaskan atau mengemukakan tujuan dari brainstorming itu secara singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Kemudian kita mencari tempat yang tepat untuk melakukan brainstorming, karena kalau misalnya kita berada di lingkungan yang ramai atau yang tidak nyaman, karena kemudian kita tidak akan bisa melakukan brainstorming itu sendiri. Kemudian kita bisa merekam hasil brainstorming itu, yang mana kita bisa mempresentasikannya atau menjelaskannya kepada pegawai kita atau para karyawan dengan menggunakan whiteboard, komputer, atau proyektor. Nah, kemudian tips berikutnya yaitu jika suasananya sudah mulai membeku, maka bisa kita lakukan dengan istilahnya adalah icebreaker, atau kita melakukan pemanasan atau hal-hal singkat yang dapat membantu kita untuk rileks lagi agar tidak kaku. Kemudian tips yang kedua yaitu kita melakukan survei secara offline maupun online. Nah, dengan survei ini diharapkan kita mengetahui target pasar kita. Jadi sebelum kita melakukan menjalankan bisnis, kita harus menyurvei dulu tempat kita akan melakukan proses bisnis, baik itu secara offline maupun online. Kemudian tips yang ketiga ini terlihat cukup sederhana, tetapi ini bakal berpengaruh terhadap bisnis yang akan kita jalankan, yaitu adalah menentukan nama, logo perusahaan, beserta filosofinya. Karena dengan kita menentukan nama, logo, dan filosofinya itu, kita tidak bisa sembarangan dalam menentukan nama dan logonya. Karena dari nama atau dari logo perusahaan serta filosofinya itu, para customer itu dapat menilai bahwa ini perusahaannya sangat bagus. Dari namanya saja, bahkan logonya saja itu bisa dilihat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang berkualitas. Langkah selanjutnya atau tips selanjutnya yaitu melakukan kerjasama dengan UKM atau pengusaha lain. Nah, tujuan kita untuk melakukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan penjualan kita serta memperbaiki atau melakukan hubungan terhadap pengusaha lain, yang mana nantinya jika kita kesulitan mengelola bisnis kita dapat meminta bantuan dari pengusaha lain tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu mempersiapkan katalog produknya. Nah, dengan adanya katalog produk ini kita dapat memberikan penjelasan singkat kepada customer tentang apa-apa saja yang kita jual dalam perusahaan kita. Jadi para customer itu atau para pelanggan itu dapat melihat gambaran dari apa-apa yang kita jual, baik itu produk, layanan, atau bahkan jasa. Tips selanjutnya yaitu mempersiapkan hosting dan domain perusahaan. Nah, idealnya sebuah perusahaan itu menyiapkan untuk melakukan hosting dan domain perusahaan. Karena dengan tujuan kita awal itu adalah melakukan proses e-bisnis, maka kita harus mengonlinekan server web kita atau toko bisnis kita itu ke internet, sehingga para customer itu dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir itu
yaitu SEO atau sistem atau Search Engine Optimization. Nah, SEO ini kita perlukan untuk mengetahui posisi perusahaan kita jika dilihat dari search engine. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang ke bab 4, yaitu tentang macam-macam bisnis di internet. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Adapun kesempatan kita untuk menyebarluaskan tentang jasa, barang, layanan, atau produk yang kita gunakan itu bisa salah satunya kita gunakan dengan sebuah web, yang mana web ini adalah adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang perusahaan kita, barang kita, layanan, atau produk yang kita buat di perusahaan tersebut. Nah, agar supaya website kita itu dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah server yang terhubung dengan internet selama 24 jam tanpa terputus. Karena jika server tidak memiliki internet atau tidak terhubung ke internet, maka web kita atau situs penjualan kita itu tidak akan bisa terbuka atau diakses oleh konsumen. Sebenarnya bisa saja kita membuat server itu terkoneksi internet selama 24 jam dengan alat-alat atau perangkat-perangkat yang bisa kita beli dan kita rakit. Tetapi itu akan memerlukan biaya yang sangat mahal dan untuk investasi jaringan serta pemeliharaannya. Nah, adapun salah satu solusinya yang paling mudah adalah dengan menyewa tempat pada perusahaan hosting atau layanan server yang akan terhubung ke internet selama 24 jam. Istilah hosting atau web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menyimpan file-file web di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkan layanan data atau produknya di halaman website atau situs itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan web hosting ini adalah salah satu cara agar server web kita itu dapat terkoneksi secara online selama 24 jam. Sehingga para customer dapat mengakses situs web kita itu secara real time dan juga di kapanpun ia mau untuk mengakses web kita itu sendiri. Selanjutnya itu keahlian yang dibutuhkan bisnis hosting dan web hosting. Untuk memulai bisnis ini kita harus mempunyai atau memiliki kemampuan webmaster yang cukup tinggi, karena dalam melakukan hosting ini diperlukan juga ilmu yang cukup karena tidak bisa sembarangan. Bisa saja jika kita melakukannya secara sembarangan atau kita tidak memiliki ilmu untuk melakukan hosting tersebut, bisa jadi malah server dari situs web kita itu akan down atau tidak bisa diakses. Kemudian ada beberapa level atau tingkatan yang harus dilalui untuk memulai bisnis web hosting. Yang pertama yaitu web design. Nah, kemampuan web design ini sangat diperlukan karena jika kita ingin membuat suatu website, kita harus memperhatikan fungsi dan kegunaan dari menu-menu yang akan ada pada web kita itu tersebut. Nah, misalnya dalam desain web kita itu akan ada muncul menu yang akan menampilkan semua barang-barang, kemudian menunjukkan search engine-nya untuk mencari barang-barang yang akan kita jual. Kemudian
ada tool kategori yang mana para pelanggan ini bisa saja mengkategorikan barang-barang yang kita jual itu dalam berbagai kategori. Yang kedua yaitu reseller hosting. Nah, setelah kita mahir mendesain website, kita bisa memulai bisnis hosting menjadi reseller hosting terlebih dahulu dengan mengambil paket resell dari satu host yang sudah ada. Nah, untuk itu kita harus mengetahui berapa maksimum kapasitas yang dapat kita gunakan dalam satu host. Nah, sebagai reseller hosting yang menjual paket share hosting, kita memiliki hak pengelolaan sekitar 40%. Sedangkan 60%-nya itu masih menjadi atau masih milik dari tanggung jawab pengelola server. Setelah kita memiliki beberapa klien yang sudah dipastikan akan tetap berbelanja pada kita, barulah kita dapat meningkatkan level dari web hosting yang kita gunakan ke level yang selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada VPS atau Virtual Private System. Pada bisnis ini kita akan mengelola sebuah server dan bisnis hosting yang lebih leluasa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena kita memiliki tanggung jawab sekitar 75% dan 25%-nya itu masih ditanggung oleh pengelola server. Nah, bisa kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu kita hanya memiliki hak akses 40%, sedangkan pada VPS ini atau Virtual Private System ini kita memiliki hak akses sebesar 75%. Nah, untuk pembelian VPS yang telah dilengkapi dengan panel hosting ini, misalnya seperti cPanel, Direct Admin, Flex. Nah, kita bisa menjual paket reseller hosting dan share hosting. Kemudian yang keempat itu ada Dedicate. Nah, apabila kita sudah mencapai pada tahap atau tingkat Dedicate ini, maka kita bisa mengelola bisnis kita itu secara penuh, atau dengan kata lain kita bisa mengelola bisnis kita itu secara 100% tanpa ada bantuan dari orang lain. Tetapi walaupun kita memiliki hak akses penuh, tetapi kita masih belum sepenuhnya bisa mengakses bisnis kita itu atau menanggung atau mengelola bisnis itu secara 100%. Karena ada pembagiannya. Kita bisa mengelola bisnis tersebut sebanyak 98%. Kemudian 2%-nya itu milik data center yang biasanya digunakan untuk reboot manual dan maintenance jika terjadi kerusakan. Nah, dengan persentase yang 98% ini kita sudah bebas untuk melakukan apa saja terhadap bisnis kita. Nah, dengan kita menjadi dedicated server, kita bisa menjual VPS atau Virtual Private System, kemudian reseller hosting, serta share hosting yang dimana tadi kita sudah menjelaskannya. Tetapi perlu diingat, jika kita ingin melakukan atau menjalankan bisnis ini, kita harus mempunyai biaya yang cukup besar, karena dalam pengelolaan web hosting ini diperlukan perangkat-perangkat yang sangat mumpuni atau mempunyai spesifikasi khusus untuk menjalankan agar web kita itu dapat terhubung ke internet secara 24 jam. Kemudian kita bisa menjalankan bisnis flipping site atau website flipping. Nah, pengertian dari website flipping ini adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat situs, kemudian kita menjualnya kembali. Selama kita rasa kita tidak memerlukan web itu sendiri. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa membuat banyak blog,
tetapi tidak pernah terlintas dalam benak pikiran kita itu untuk menjual blog-blog yang sudah atau yang pernah kita buat. Nah, kita bisa saja menjual blog-blog yang sudah kita buat dengan alasan tidak memiliki profit atau bahkan tidak memenuhi profitable untuk mendapatkan AdSense. Nah, blog baru yang berusia beberapa hari bisa saja langsung laku kita jual seharga dengan $100 ke atas dengan menerapkan metode website flipping ini. Kemudian kita juga bisa menjalankan bisnis forex trading atau pertukaran mata uang, yang mana perdagangan mata uang kedua negara tersebut akan nilainya bahkan berbeda dari waktu ke waktu. Nah, kemudian mata uang yang diperjualbelikan itu adalah mata uang yang terkenal atau mempunyai nilai tertinggi di dunia ini. Misalnya seperti dolar, yen Jepang, pound sterling Inggris, dan mata uang lainnya. Kemudian ada bisnis pay to click, yang mana bisnis ini adalah kita hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau di blog pribadi kita. Dan kita akan dibayar seberapa kali iklan tersebut diklik. Kemudian rata-rata dari bisnis pay to click ini adalah kita bisa mendapatkan $0,01 sampai dengan 0,05 dari setiap klik yang dilakukan pada iklan tersebut. Kemudian bisnis yang terakhir yaitu bisnis pay to preview, yang mana bisnis ini adalah yaitu sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada para membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Jadi bisnis pay to review ini adalah semacam kita mengendorse atau menyuruh orang untuk mengiklankan produk kita. Nah, biasanya kita memilih orang untuk mengiklankan produk kita itu adalah orang-orang yang terkenal atau artis-artis yang terkenal, sehingga para pelanggan percaya bahwa produk yang kita jual itu adalah produk yang bagus. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan e-business untuk UTS e-business saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau pemahaman saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.